Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pengaplikasian GeoGebra di fungsi kuadrat. Sebelumnya kalian sudah mencoba menggunakan GeoGebra, namun untuk materi pergeseran fungsi ya. Untuk kali ini, Ibu akan memberitahu bagaimana cara menentukan titik optimum atau titik puncaknya, kemudian titik potong pada sumbu X maupun sumbu Y, dan yang terakhir adalah diskriminannya. Jadi di sini kita mengaplikasikan rumus yang ada itu ke aplikasi GeoGebra sehingga kita ketahui bagaimana sih ternyata diskriminan itu, kemudian bagaimana titik potongnya, bagaimana titik puncaknya dari suatu grafik itu. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat slider terlebih dahulu. Jadi slider itu nanti kita bisa gerakkan nilai A, B, dan C-nya pada fungsi kuadrat itu. Yang pertama, slidernya itu kita beri nama A. Kita buat minimalnya negatif 5, maksimal 5, dan incrementnya adalah 1. Langsung kita oke. Dan selanjutnya kita akan membuat slider dengan nama B. Jadi B, kemudian intervalnya sama, yaitu minimalnya ada negatif 5, maksimal 5, dan incrementnya 1. Kemudian slider yang ketiga kita beri nama C dengan interval sama juga dan increment 1, langsung kita oke. Yang selanjutnya di sini kita akan membuat input box. Kita letakkan di sebelah kanan. Nah, input box ini kita ada 3 juga. Jadi kayak nanti kita bisa merubah nilai A, B, C-nya itu dengan menginput. Nah, ini captionnya A sama dengan, kemudian link objeknya itu yang A sama dengan 1 tadi. Untuk di sini kita bisa rubah A-nya itu berapa dengan mengisi boxnya itu tadi. Kemudian yang kedua sama seperti tadi, tapi di sini kita B sama dengan ya. Nah, kita ketik. Untuk link objeknya itu kan pasti yang B sama dengan 1, captionnya B sama dengan, langsung saja kita oke. Nah, yang ketiga itu sama, jadi nanti kita bisa memasukkan atau menginputkan nilai A, B, C tanpa menggeser slider. Jadi bisa ada 2 pilihan, bisa menggeser atau menginputkan di box itu tadi. Nah, ini yang C sama dengan, link objeknya itu pasti yang C sama dengan 1, biar sesuai kan nanti. Ini kita cari link objeknya sama dengan 1, oke. Nah, setelah ada slider dan juga input box, langkah selanjutnya kita akan menggambar fungsi kuadratnya kan. Fx sama dengan kita buat ke bentuk umum, jadi ax kuadrat kemudian ditambah bx dan ditambah dengan c. Kita enter. Nah, dapat 1 x kuadrat plus 1 x plus 1, gambarnya seperti itu. Yang selanjutnya kita akan menggeser-geser ya. Kita coba dulu dengan menggeser nilai A, B, dan C nya. Kita coba, ternyata bisa seperti yang kita ketahui tadi ada pergeserannya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari diskriminannya, yaitu rumusnya kan di modul ada diskriminan sama dengan min B kuadrat min 4AC. Nah, dari situ nanti kita enter dan dapatkan hasilnya adalah 4. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat X, itu untuk mencari garis yang memotong sumbu X. Jadi kita buat X sama dengan min B per 2A. Dapatkan seperti itu. Nah, di sini kita akan menggambar titik potong, garis yang memotong dari garis perpotongan dari X dan fungsinya. X nanti kan min B per 2A dan fungsinya seperti itu. Jadi kita buat intersectnya dari EQ1, Fx, dapatkan seperti itu. Jadi titiknya itu adalah di 0,-1 seperti itu. Kemudian intersect yang kedua itu
perpotongan juga antara, tapi di sini bukan antara kurva dan garis yang tadi, tapi di sini adalah fx atau kuadratnya, fungsi kuadratnya dengan ini sumbu x. Nah, ini untuk mencari titik potong pada sumbu x. Jadi kalau tadi kan A itu adalah titik puncak ya, kalau di situ titik puncak, dan kemudian yang intersek kedua itu mencari titik potong pada sumbu x. Jadi diperoleh B dan C. B nya min 1,0 dan C nya adalah 1,0. Kemudian langkah selanjutnya di sini sebentar, ini akan saya ganti dulu input boxnya biar nggak terlalu besar. Ini kita ganti jadi 5 saja. Langsung kita close. Nah, ini juga yang B juga seperti itu. Kita buat stylenya juga, lengthnya adalah 5. Kita close juga. Dan selanjutnya C-nya juga seperti itu. Kita buat stylenya itu adalah 5. Kemudian kita close. Nah, sudah dapat. Nah, selanjutnya langkahnya adalah kita akan mencari itu membuat, sebentar ya. Nah, kita geser dulu, kita coba geser dulu ini. Nah, ternyata bisa seperti ini ya. Jadi tahu gitu perbedaannya. Tadi kan perimeter dengan sembunyi, kalau di sini kan kita geser beda. Nah, selanjutnya kita akan membuat teksnya itu nanti berisi diskriminan, kemudian titik maksimum, titik potong sumbu X seperti apa. Nah, yang pertama kita tulis dulu fungsinya. Ya, tadi kan fungsinya fx sama dengan fx. Sebentar, kita buat ke latex formula dulu biar nanti bentuknya itu seperti fungsi, jadi kan agak miring gitu. Fx sama dengan, nah kita advance, kita cari fungsinya tadi itu, kita input apa. Nah, ternyata kita input f, di sini adalah f. Kemudian kita oke. Nah, dapatnya seperti itu. Kemudian untuk input teks kedua kita tulis akar-akar dari fungsi tersebut. Ya, akar X1 itu sama dengan, nah kalau X1 yang di sini kan berarti kan kalau akar itu adalah perpotongan pada sumbu X. Kalau di sini perpotongannya adalah B dan C. Jadi kita tulis aja X1-nya itu sama dengan yang terserah, kalian pilih B boleh, kalian pilih C boleh. Kalau di sini kita pilih B ya. Nah, ini ditambahkan di depan B-nya itu kita taruh X, kemudian tutup kurung, dan kita lanjutkan lagi untuk yang X2-nya. X2 karena B sudah dipakai, berarti X2-nya adalah yang sama dengan yang C. Nah, sudah seperti itu, kita tulis juga X-nya tadi. Langsung saja kita oke. Nah, untuk yang ketiga kita akan menentukan diskriminan. Kita tulis diskriminan. Tinggal kita panggil saja dari inputan kita tadi. Kan diskriminan tadi kan itu sama dengan, nah ini sama dengan D kan ya. Berarti diskriminan sama dengan yang inputan D. Langsung tak oke. Dan yang terakhir adalah titik maksimum. Titik maksimum kalau di grafik kan kita bisa lihat yang mana. Kan pertemuan sebelumnya kita sudah bahas titik maksimum itu seperti apa. Nah, ini titik maksimum berarti kan yang A kan.
kan puncaknya itu adalah yang A titik A. Kita input saja tinggal A. Ternyata adalah seperti itu. Nah, kita dapatkan titik maksimumnya adalah 0,25, min 2,13. Setelah itu kan dari sini kan fungsinya yang itu ya, yang 2x kuadrat min x min 2. Sekarang coba kita rubah-rubah dari slidernya yang kita punya itu. Kita bisa gerak-gerakkan itu, misal adalah dengan menggerakkan B seperti ini. Kemudian kita coba juga yang lainnya menggerakkan C seperti ini. Nah, ini min 2, C nya min 2, ini min 1. Nah, begitu ya. Oke, nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Ini adalah contoh dari Ibu untuk kalian aplikasikan di GeoGebra. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk pembelajaran fungsi kuadrat, kalian sudah bisa menggambar, kemudian mengamati pergeserannya, menentukan titik-titiknya, titik optimum, titik potong, titik puncak. Kemudian juga bisa mengaplikasikan pada GeoGebra, mencari akar-akarnya, diskriminan, seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian buka bukunya, itu bab setelah fungsi kuadrat, silakan kalian baca terlebih dahulu. Cukup di sini untuk pembelajaran mengenai fungsi kuadrat. Silahkan setelah ini kalian coba kuisnya yang ada di kelas Edmodo. Selamat mencoba dan terus semangat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.